PT Bank Tabungan Negara Tbk, emiten berkode saham BBTN, telah mengeksekusi transaksi pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah atau UUS kepada Bank Syariah Nasional. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau emiten berkode saham BBTN resmi menyelesaikan transaksi pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah kepada Bank Syariah Nasional. Transaksi senilai 5,56 triliun rupiah ini merupakan bagian dari proses pemisahan unit usaha syariah BTN sesuai ketentuan regulasi perbankan syariah. PT Bank Tabungan Negara Tbk, emiten berkode saham BBTN, telah mengeksekusi transaksi pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah atau UUS kepada Bank Syariah Nasional. Transaksi tersebut telah dipatenkan dan resmi berlaku pada 22 Desember 2025 setelah seluruh proses korporasi terpenuhi. Transaksi ini merupakan rangkaian pemisahan unit usaha syariah BTN yang diawali dengan pengambil alihan Bank Syariah Nasional pada Juni 2025. Proses pemisahan UUS ditetapkan melalui RUPS luar biasa pada 18 November 2025 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada 9 Desember 2025. Pemisahan unit usaha syariah dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Aturan ini mewajibkan pemisahan UUS menjadi bank umum syariah apabila aset UUS telah mencapai 50% dari total aset bank induk atau minimal 50 triliun rupiah. BTN menilai pemisahan UUS akan membuat pengembangan bisnis syariah lebih fokus dengan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien. Unit usaha syariah BTN didukung 589 jaringan kantor layanan syariah, infrastruktur teknologi informasi yang sebagian besar telah terpisah, serta sumber daya manusia yang akomodatif. Pasca pelaksanaan spin-off, penyertaan modal dicatat sebagai tambahan modal ke Bank Syariah Nasional dengan rasio CAR dan CET1 tetap dalam batas risk appetite dan risk tolerance. Proyeksi kesehatan keuangan BTN dinilai sehat dan transaksi ini dipastikan tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke update IHSG hari ini pada tanggal 6 Januari 2026, di mana IHSG terlihat menguat 0,26% ke level 8.882,44. Adapun tadi pagi IHSG dibuka di level 8.890 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.905. 383 saham menguat, 275 saham melemah dan 153 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari jajaran top gainers pemirsa, atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Raja yang mengalami penguatan di 17,19%, Aman menguat di 14,64%, Ratu menguat di 10,71%, BP menguat di 28,23%. Sementara top losers pemirsa ada BMRI yang melemah di 2,97%, CPRO melemah di 12,79%, Bull melemah di 3,77% dan ENRG melemah di 5,31%. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada barang baku yang memimpin penguatan di 2,81%, properti menguat di 0,98%. Sementara transportasi dan logistik melemah di 1,18%, infrastruktur melemah di 0,34%. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mendukung Bank Jakarta untuk memperkuat layanan nasabahnya melalui kerjasama dengan Visa demi memperluas akses transaksi global. Kolaborasi strategis ini menjadi bagian dari agenda transformasi Bank Jakarta, mengingat pada awal tahun 2027 nanti, Bank Jakarta menargetkan akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Bank Jakarta resmi meluncurkan kartu debit Visa Bank Jakarta sebagai upaya memperluas akses transaksi global bagi nasabah, sekaligus memperkuat city branding Jakarta sebagai kota global. Kolaborasi strategis ini menjadi bagian dari agenda transformasi Bank Jakarta menuju bank daerah yang modern, kompetitif, dan terhubung dengan ekosistem keuangan internasional. Dengan langkah kerjasama Bank Jakarta dengan Visa betul-betul menjadi langkah awal yang
baik untuk pengelolaan Bank Jakarta menjadi lebih profesional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kolaborasi ini menjadi langkah sekaligus memperkuat posisi Bank Jakarta dalam sistem keuangan daerah maupun nasional. Sementara itu, dalam rangka persiapan inisial public offering di Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menegaskan, manajemen Bank Jakarta telah menunjuk sejumlah konsultan dalam persiapan IPO yang diperkirakan akan dilakukan pada awal tahun 2027 nanti. Jadi fundamental sekarang sudah kita perbaiki, fundamentalnya Bank Jakarta. Kita juga sudah proses penunjukan konsultan-konsultan untuk persiapan ke IPO itu. Dengan kerjasama pelayanan kartu pembayar dengan Visa, Bank Jakarta yakni transformasi ini akan menjadi tonggak penting dalam penguatan kapabilitas transaksi lintas negara serta peningkatan pengalaman nasabah. Kartu ini juga dapat digunakan di jutaan merchant dan ATM berlogo Visa di seluruh dunia, serta didukung beragam program Pramono dan apresiasi bagi nasabah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Presiden Direktur PT Unicharm Indonesia Tbk, Takumi Terakawa, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah penurunan kinerja keuangan perseroan. Pengunduran diri ini terjadi setelah Unicharm untuk pertama kalinya mencatat rugi bersih dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Direktur PT Unicharm Indonesia Tbk, Takumi Terakawa, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah penurunan kinerja keuangan perseroan. Pengunduran diri Takumi Terakawa diikuti oleh Wakil Presiden Direktur Takeyuki Matsura serta Direktur Penjualan Sri Haryani. Sekretaris perusahaan Unicharm, Lucia A. Nanggolan, menyatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri ketiganya pada 31 Desember 2025. Keputusan tersebut akan berlaku efektif setelah disahkannya dalam RUPS terdekat. Adapun, hingga 30 September 2025, Unicharm Indonesia membukukan rugi bersih sekitar 96 miliar. Pendapatan bersih tercatat 6,35 triliun atau turun 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-September 2024, perseroan masih mencatat laba bersih 234 miliar. Dengan mundurnya 3 petinggi berlatar belakang penjualan dan pemasaran, kini jajaran direksi Unicharm Indonesia hanya menyisakan Kurniawan Yuwono yang menjabat direktur sejak 2009. Selain itu, tekanan kinerja juga tercermin dari anjloknya arus kas operasional menjadi 172 miliar dari sebelumnya 733 miliar. Perseroan dihadapkan pada tantangan pemulihan bisnis ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.